Materi kedua kuat geser itu mengenai uji triaksial. Jadi cara kerja uji triaksial ini sesuai namanya, triaksial. Ada 3 gaya aksial. Kurang lebih kayak gini, sampel tanahnya itu dibuat dalam bentuk silinder, lalu diselubungi oleh selubung karet. Kurang lebih kayak gitu, supaya ketika di pressure, tanahnya nggak hancur. Nah, dia diberi gaya, dari atas nih pressure-nya, ini sigma 1, sama dari samping ini sigma 3. Nah, sebenarnya ada sigma 2, cuma ini nggak jadi pembahasan. Dan kalian kalau lihat di buku-buku pun semuanya sigma 2 nggak ada, pasti sigma 1, sigma 3 aja. Ini nggak dibahas. Karena sigma 2 sama sigma 3 besarnya sama. Karena dia dimasukkan ke dalam suatu tempat diisi dengan air. Jadi kurang lebih kan air tekanannya ke segala arah sama. Makanya sigma 2 dan sigma 3 sebenarnya bakal sama. Jadi yang kita ditulis biasa sigma 1 sama sigma 3 aja. Nah, selanjutnya uji triaksial ini ada 2 fase. Fase pertama disebut fase kompresi. Ini ada 2 kondisi yang bisa di-apply. Bisa dalam kondisi unconsolidated atau kondisi consolidated. Ini kondisi awal tanahnya mau gimana. Sama fase keduanya, fase kedua itu fase deviatorik namanya, deviatorik. Itu bisa dalam kondisi undrain, tidak terdrainase, atau kondisi drain, terdrainase. Jadi kombinasi uji triaksial ini bisa UU, unconsolidated undrain, bisa CU, consolidated undrain, bisa juga CD, consolidated drain. 3 ini. Kenapa nggak ada yang UD, nggak ada unconsolidated drain? Itu pembahasan tersendiri. Gue nggak bakal bahas di sini. Kalau kalian tertarik boleh cari sendiri. Ada pembahasannya di internet banyak. Ini gue nggak bahas karena ntar terlalu panjang. Jadi kamu bahas perbedaan dari 3 ini, UU, CU, dan CD. UU ini unconsolidated undrain, jadi dia tidak terkonsolidasi, tidak juga di drain. Istilahnya dalam kondisi lapangan langsung diambil, langsung diuji aja gitu. Jadi ini disebut juga dengan quick test. Tesnya cepet, juga paling murah. Karena ini kondisi di lapangan langsung diambil. Jadi kurang lebih grafik yang ditemuin itu dalam bentuk more ya. Jadi di triaksial ini kita bakal dapat dalam more. Ini sama, ini tegangan geser, ini tegangan aksialnya, pressure. Biasanya diperoleh kayak gini kurang lebih. Set. Nah, biasanya gitu. Dia kurang cocok buat tanah pasir. Karena kenapa? Kalau tanah pasir kan kita pengennya dia unconsolidated. Berarti airnya nggak keluar. Kalau pasir kan airnya langsung keluar gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kenapa biasanya untuk tanah lempung. Dia langsung ngambil data, langsung diberi tegangan. Ini sigma 1, sigma 3. Sigma 1 selalu di depan ya. Ini sigma 1, ini sigma 3. Ini sigma 1, ini sigma 3. Gitu. Jadi yang bakal kita dapat di sini adalah sebenarnya hasil uji cepatnya. Disebut juga ini sebagai simulasi short term aja. Kuat geser short term. Short term. Yang kita dapat adalah asumsi awal. Kita bisa menggunakan data ini untuk asumsi awal. Kelemahannya apa? Kelemahannya kita nggak bisa tahu besarnya air berapa. U-nya kita nggak tahu. Karena kan kita cuma dalam kondisi lapangan langsung dibebanin kayak gitu. Kita nggak bisa cek U-nya berapa. Pore water pressure, tekanan air porinya kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita langsung dapat adalah tegangannya. Tegangannya aja, nilai tegangan. Tegangannya kita dapat. Tapi kita nggak bisa tahu tegangan efektif. Kita nggak tahu. Karena kan kita tahu hubungannya ya antara tegangan total ini, tegangan efektif itu kan tegangan total dikurangin dengan U. Kita nggak tahu U, maka tegangan efektif juga kita nggak tahu. Jadi dari hasil UU ini kita cuma bisa dapat tegangan total aja. Tegangan total. Gitu. Tapi ini paling banyak dipakai di lapangan buat asumsi awal dulu karena dia paling murah juga. Kecuali ntar proyek yang lebih gede, proyek yang lebih butuh analisis lebih lanjut, itu baru pakai uji yang lain. Nah, selanjutnya uji yang lainnya apa? Ada CU. Consolidated Undrain. Ini lebih lama daripada UU, cuma hasilnya lebih detail, simpelnya gitu. Nah, CD ini nanti CD gue nggak bahas. Ini istilahnya ini yang paling lama lah. Ini uji yang paling lama tapi paling detail. Bedanya itu aja sebenarnya dari 3 ini. Ini makin ke kanan ini makin detail, makin ke kiri paling simpel, makin murah gitu. Bedanya gitu aja. Nah, si CU ini dia lebih lama. Dia bisa dapat bentuk grafiknya kurang lebih kayak gini. Biasa gini. Nah, di sini bedanya dia itu simulasi untuk yang lebih long term, tapi nggak bisa long term banget. CD ini kan paling long term nih.
Paling kanan kan lebih detail. Jadi dia simulasi yang nggak short term, bisa jangka pendek, atau panjang, jangka pendek atau jangka panjang. Dia ini bisa digunakan untuk analisis. Bedanya kalau yang sebelumnya kan buat asumsi awal aja, ini bisa buat analisis karena lebih detail. Dan di sini keuntungannya kita bisa dapat nilai U, tegangan air polynya kita bisa dapat. Jadi kalau U dapat, kita punya tegangan total, ini udah pasti dapat. Jadi tegangan efektifnya bisa dicari. Jadi untuk si CU ini kita bisa peroleh tegangan efektifnya. Ini yang kita dapat tegangan total plus tegangan efektif. Karena kita punya nilai dari tegangan air pori, punya nilai dari U. Jadi gitu. Nah, ini gue masukin lagi ilmu yang gue ajarin di video sebelumnya. Di sini kan ingat ya, di sini gue punya nilai C artinya ya. Jadi kita bisa dapat nilai kohesinya nih sekian. Dan di sini dia nggak ada sudut geser, berarti pi-nya sama dengan 0. Dan seperti pembahasan sebelumnya juga, kalau pi-nya 0 artinya dia tanah pasir. Gitu. Kalau ini kita tarik garis, kurang lebih gimana nih? Kurang lebih kayak gini kan? Kita tarik garis yang mewakili aja. Yang mewakili gini. Anggaplah kayak gini. Nah, di sini ada nilai C di sini sangat kecil, bisa aja mendekati 0 gitu. Di sini ada sudut gesernya. Sudut geser sekian. Jadi sangat gue sarankan kalian buat ujian kalian bawalah penggaris dan busur ya. Itu udah wajib banget buat uji-uji kayak gini. Penggaris sama busur. Gitu. Jadi itulah yang membedakan UU dan CU. Buat CD kurang lebih hasilnya ntar mirip dari CU, cuma lebih detail aja, lebih ribet, lebih kompleks. Gue nggak bahas lebih lanjut. Gue bahas dua ini aja karena udah mewakili banget. Oke. Selanjutnya gue bahas soal mengenai ini soal yang gue dapat waktu itu. Soal yang gue dapat pas UAS 2021 atau 2020 gue lupa. Kurang lebih kayak gini. Ini hasil triaksial CU. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Ada lingkaran merah, ada lingkaran hitam. Bedanya apa? Nah, yang kita dapat itu lingkaran hitamnya. Bedanya apa? Lingkaran hitamnya adalah tegangan totalnya. Tegangan total. Merah ini tegangan efektif. Yang bisa kita tahu di sini apa? Tegangan total itu kan tegangan efektif deh. Tegangan efektif itu kan tegangan total dikurang dengan U ya. Berarti yang tadi gue udah sempat sebut sedikit di depan ini sigma 1, ini sigma 3. Ini sigma 1, ini sigma 3. Ini sigma 1, ini yang hitam ya. Ini sigma 3. Yang hitam. Jadi sigma 1-nya di sini, sigma 3-nya ini. Ini sigma 1-nya di depan, sigma 3-nya belakang. Ini sigma 1-nya depan, sigma 3-nya belakang gitu. Nah, kita tahu nilai U-nya. Berarti tegangan total dikurang U dapat efektif. Berarti artinya apa? U-nya adalah jarak dari sini ke sini kan? Inilah nilai U-nya, sekian. Tegangan total dikurang U dapatlah tegangan efektif. Nilai U-nya di sini bisa beragam ya, tergantung yang kalian lihat yang mana. Cuma waktu itu soal gue berapa nilai U terbesar gitu, terbesar. Berarti yang jaraknya paling gede aja sih, sesimpel itu. Kalau kalian cek yang lain juga bisa, kalian cek ini U-nya berapa. Biasa beda-bedanya tipis sih. Sama ini U-nya berapa. Biasanya yang dianalisis dari yang pertama aja, dari tegangan 1. U-nya berapa. Gitu. Dari 3 nilai U ini kan bisa cek lah mana yang terbesar. Biasanya nilainya mirip-mirip aja sebenarnya, cuma bisa dilihat mana yang paling besar gitu jaraknya. Oke, selanjutnya ini sama kayak bahasan sebelumnya. Jika gue tarik suatu garis, ini gue pakai warna hijau. Kita tarik suatu garis yang mewakili. Garis ini jangan sampai kita sentuh aja sama lingkarannya. Garis lurus gitu ya, yang kurang lebih aja. Walaupun gak presisi gak apa-apa, karena kan kalian grafis. Lihatnya pakai mata, kurang lebih gitu. Jadi yang mewakili aja. Jadi bawa penggaris, kalian bikin suatu garis yang kurang lebih menunjukkan lah. Nah, ini garis yang gue bikin kayak gini yang hijau. Ini garis di tegangan efektif ya. Di sini gue bisa dapat nilai apa? Gue bisa dapat C. Bukan tegangan efektif, maksud gue tegangan total karena di hitam ini. Bisa dapat nilai CU, biasa ditulisnya gitu. CU itu C dalam kondisi undrained. Di sini dapat nilai Pi. Bisa juga PU gitu. Dalam kondisi undrained. Nilainya bisa berbeda dengan kalau kita tarik garis di yang merah. Yang merah gini. Nilainya bakal berbeda. Kurang lebih gini. Carilah ini pi-nya berapa. Ini disebutnya bisa pi efektif, pakai aksen gitu. Pi efektif. Jadi aksen di tanah itu menandakan efektif ya. Di sini C-nya juga bisa dicari, dapat C
efektif. Itulah parameter kuat gesernya. Karena inti dari bab ini adalah kan parameternya. Parameter udah gue bahas ada dua, ada C, ada Pi. Dapatlah nilai C, dapatlah nilai Pi. Kita bisa dapat gambaran tanahnya jenisnya gimana. Kalau C-nya besar, tanah kohesif. Kalau Pi-nya besar, tanah granular, tanah cohesionless gitu.